Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. PM Israel bersumpah akan bumi hanguskan Hamas. Mampu? Wah, ini tantangan ya, tantangan ya. Ini ya abadnews.com ya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu benar-benar geram terhadap kelompok Hamas usai dibombardir rudal pada 7 Oktober lalu. Selain telah menyatakan perang, Netanyahu bahkan bersumpah akan membumi hanguskan Hamas. Setiap anggota Hamas adalah orang mati, katanya, seperti diberitakan AFP Kamis 12 bulan 10 2023. Ya, Netanyahu pun menyamakan Hamas dengan kelompok ISIS dan berjanji kami akan menghancurkan mereka dan menghancurkan mereka sebagaimana dunia telah menghancurkan ISIS. Ya, seperti diketahui, ribuan orang telah meninggal akibat perang ini. Puluhan ribu orang ya terdampak atas kejadian perang ini. Ya, sudah banyak ya negara yang meminta kepada Israel dan Palestina untuk melakukan gencatan senjata. Hal ini ya dilakukan untuk menghindari korban nyawa yang berpeluang akan bertambah. Wah, ini kawan-kawan nggak main-main ya. Perdana Menteri Israel ini ya tidak mau lagi memberikan kesempatan kepada teroris Hamas, dan resikonya kawan-kawan adalah ketika mereka berhasil ya untuk menguasai ya jalur Gaza seutuhnya, maka yang terjadi adalah daerah itu tidak akan dibiarkan lagi untuk orang Hamas berkuasa di sana. Maka jalur Gaza itu akan menjadi milik Israel. Ini yang target dari Israel ya. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan membumi hanguskan uh, jalur Gaza atau orang-orang teroris Hamas, artinya mereka akan menguasai sepenuhnya wilayah itu. Ya, dan pada kebiasaannya strategi Israel itu selalu sama. Ketika mereka diserang, mereka akan menyerang balik, ya. Dan setiap wilayah yang sudah mereka kuasai ya dalam peperangan tersebut, maka itu akan menjadi wilayah ya atau menjadi negara mereka, ya, daerah kekuasaan mereka. Dan inilah ya menurut saya kenapa Israel bersumpah akan membumi hanguskan Hamas atau akan memusnahkan Hamas dari muka bumi. Artinya seluruh wilayah Gaza yang selama ini dikuasai oleh Hamas. Jadi kawan-kawan, wilayah Palestina itu ada dua bagian. Ya, ada bagian yang khusus hanya dikuasai oleh orang Hamas, dan ada juga wilayah ya yang dikuasai oleh uh, kelompok Fatah ya. Dan selama ini yang agak soft, yang agak damai itu kelompok Fatah ya, sedangkan yang agak brutal dan radikal yaitu kelompok Hamas yang disebut dengan teroris ya. Dan uh, di jalur Gaza itu yang hidup itu ya mereka aja, kelompok Hamas ini. Nah, makanya Netanyahu sudah bertekad akan membumi hanguskan daerah tersebut ya, bahkan akan membumi hanguskan Hamas. Artinya kalau Hamas sudah berhasil mereka musnahkan dari daerah Gaza itu kawan-kawan, maka daerah Gaza itu akan masuk ya menjadi daerah kekuasaan Israel. Jadi wilayah yang merah ya itu atau wilayah Gaza yang dikuasai oleh Hamas itu akan dihapus menjadi bagian dari Israel. Ini dia yang menarik, dan tentunya apa yang akan dilakukan oleh Netanyahu ini ya sangat-sangat tidak diterima oleh kelompok-kelompok seberang ya. Kawan-kawan, itu dia penjelasan dari Bang Pavel dan juga silakan berikan tanggapan kalian ya. Kemudian yang sedang ramai diperbincangkan ini adalah alasan putra pendiri Hamas membelot ke Israel ya. Bahkan juga diuraikan bahwa sempat jadi mata-mata Israel selama 10 tahun. Tidak hanya itu, dalam pemberitaan yang lain juga diuraikan sosok Mossab Hassan Yosef ya, putra dari pendiri Hamas yang kemudian dikabarkan membelot ke Israel dan juga keluar dari Islam. Jadi kawan-kawan, beberapa hari belakangan memang ya pembahasan mengenai Israel ataupun mengenai Palestina dan juga mengenai Hamas ini ramai sekali ya, bukan hanya di kalangan masyarakat kita di Indonesia, tetapi juga di kalangan masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional, bahkan bukan hanya terbatas pada kalangan masyarakat ya. Beberapa tokoh juga ikut bersuara menyampaikan pendapat terkait dengan apa yang terjadi, dan perlu juga diingat kembali ya, beberapa hari yang lalu
ya seperti yang sudah ramai sekali diperbincangkan ataupun dalam banyak pemberitaannya, bahwa yang pertama sekali melakukan serangan itu adalah pihak dari Hamas ke Israel, yang kemudian ya banyak korban dari pihak Israel, terutama yang masyarakat sipil ataupun warga biasa ya. Jadi teman-teman, setelah itu kemudian dilakukan oleh Hamas, yaitu menyerang Israel, tidak lama setelahnya juga ramai sekali pemberitaan ataupun pembahasan yang mana Israel melakukan serangan balik terhadap Hamas. Dan lagi-lagi dalam banyak pembahasan yang menjadi korban utamanya adalah masyarakat ya, baik dari masyarakat Israel maupun masyarakat Palestina. Itu dia kawan-kawannya, makanya saya sangat setuju secara pribadi ya, agar kemudian ini segera dicarikan solusi yang paling baik ya, segera dicarikan solusi yang paling bijaksana, karena kasihan ya yang kemudian menjadi masyarakat ya. Lalu kemudian juga ada pembahasan mengenai invasi Gaza di ambang pintu ya. Itu dia kawan-kawannya. Israel siagakan ratusan ribu pasukan di perbatasannya. Jadi sebanyak ratusan ribu tentara Israel ini dikabarkan siaga di perbatasannya dan siap untuk melakukan invasi katanya ya. Lalu kemudian tidak hanya itu, ini juga ada pembahasan ataupun ya uraian mengenai rentetan roket Hamas membalas serangan udara Israel ya. Jadi Israel terus-menerus melakukan serangan udara ke Hamas ya di jalur Gaza. Lalu kemudian Hamas pun juga melakukan pembalasan dengan rentetan serangan roket. Jadi Bapak Ibu semua, beberapa hari belakangan situasi yang sedang berlangsung di sana itu semakin panas ya. Jadi kalau kita perhatikan beberapa hari yang lalu ya, awal-awalnya ini kan Hamas melakukan serangan, lalu kemudian Israel membalas. Tapi kemudian situasinya semakin memanas ya, situasinya itu semakin memanas Bapak Ibu ya. Bahkan juga tidak hanya itu, ratusan ribu ya tentara dari Israel sudah bersiap di perbatasannya, bersiap untuk melakukan invasi di Gaza. Itu dia kawan-kawannya. Dan memang beberapa hari belakangan ya, dalam banyak pekabaran, bahkan ini juga sudah dibahas ya oleh media-media luar ya, yang mana Israel memang sering sekali ya melakukan serangannya adalah ke Gaza ya, di jalur Gaza itu kawan-kawan ya. Jadi terus-terus melakukan serangan terhadap Hamas ya, sebagai balasan atas serangan Hamas beberapa hari yang lalu, yang mana banyak sekali masyarakat Israel ataupun warga biasa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut ya. Bahkan juga beberapa katanya dijadikan sandera ya, ataupun ditangkap ya. Jadi itu dia kawan-kawannya, memang situasinya sangat memprihatinkan sekali ya. Oleh karenanya beberapa tokoh memang juga sudah bersuara ya, menyuarakan terkait dengan agar ini segera dihentikan. Tetapi ada yang menarik sebenarnya kawan-kawannya. Di tengah-tengah ramainya pembahasan mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan dan segala macamnya, awal-awal ya, ketika muncul banyak sekali cuplikan video ataupun pembahasan mengenai Hamas yang melakukan serangan dadakan terhadap Israel, itu beberapa tokoh bahkan mayoritas masyarakat itu ya, banyak banget yang kemudian nampaknya bergembira ya, dan menyuarakan bahwa ini ya, ini kan terjadi karena Israel begini, karena Israel begitu, ada agresi dan segala macamnya ya. Dan di banyak komentar itu kawan-kawan ya, saya tidak menemukan adanya ungkapan keprihatinan kemanusiaan ya kepada pihak Israel yang mana warganya banyak menjadi korban. Justru yang kemudian berseliweran komentarnya itu adalah, wah nampaknya ini luar biasa Hamas dan segala macam. Itu yang terjadi kawan-kawannya. Bahkan beberapa tokoh yang bisa kita kategorikan ya tokoh-tokoh yang terpandang ya, juga suaranya sama kawan-kawannya. Jadi mereka ini menyuarakan bahwa ini serangan yang luar biasa katanya. Wah, saya coba baca-baca komentar, kok nampaknya nggak ada ya komentar yang kemudian menyampaikan keprihatinan kemanusiaannya terhadap warga Israel yang mungkin tidak tahu apa-apa, yang mungkin lebih fokus mengurusin hidupnya, tetapi kemudian menjadi korban atas kejadian tersebut ya. Itu dia memang kan kawan situasinya. Dan barulah kemudian setelah Israel melakukan serangan balik, ada korban dari pihak Palestina juga dari pihak Hamas. Barulah kemudian ada gagasan mengenai ya keprihatinan atas kemanusiaan. Itulah situasinya, karena memang sudah sangat jelas ya, di masyarakat kita ini ada yang jelas-jelas memang begitu keras sekali ya membela Palestina, membela Hamas dan segala macamnya, dan sebagiannya juga memberikan dukungan kepada Israel. Lalu kemudian kawan-kawan juga ada pembahasan mengenai Presiden Israel ya, kemudian ikut bersuara ya terkait dengan apa yang sudah terjadi beberapa hari belakangan. Bahkan juga ada dikabarkan Erdogan katanya menelpon ya Presiden Israel dan juga Palestina ya untuk upayakan perdamaian. Nah ini dia kawan-kawan, ini menarik begini ya. Akan selama ini banyak banget ya orang-orang itu berkomentar, bahkan tokoh-tokoh juga bersuara ya untuk katanya mendukung kemerdekaan Palestina. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, kenapa istilah itu ya, diksi itu dipakai mendukung kemerdekaan Palestina? Bahkan di sini sudah dijelas ya, Palestina itu sudah punya presiden, artinya mereka punya wilayah, artinya mereka adalah sebuah negara yang sudah merdeka. Jadi kemudian kalau ada gagasan dukung kemerdekaan Palestina, kadang-kadang ini
dalam hati ya, dalam pikiran saya bertanya-tanya, mengapa diksi itu, mengapa istilah itu yang kemudian dipakai? Ya ada apa sebenarnya, apa maksud dibalik dari semua penggunaan pemakaian istilah tersebut ya. Tetapi apapun itu ya, saya secara pribadi menghimbau, mengajak kita semua mendoakan saudara-saudari kita yang di sana ya, terutama dalam konteks kemanusiaan ya, supaya mereka kiranya terlindungi ya, terjaga, dan kemudian situasi sekarang ini sempat atau apa namanya ya, segera berhenti, segera selesai. Itu yang saya harapkan secara pribadi kawan-kawannya. Jadi semuanya mari kita suarakan salam damai.